wabarakatuh. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kami CGP Angkatan 9 Kabupaten Konawe Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntun. Saya John SPD MPD dari SMA 23 Kabupaten Konawe Selatan. Di samping kiri saya Ina Merdekawati Samsul Bari dari SDN 6 Andaolo. dan di samping kanan saya Saya Andrina Rahman SPD. Sadarilah masa berganti, Selamat tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Selamat siang Bu Ina. Selamat siang Pak. Ya, bagaimana kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Ya, dengar-dengar Ibu mau ini ya, coaching sama Ibu Andirina ya. Iya benar Pak. Sebentar saya akan melakukan coaching dengan Ibu Andirina. Oh gitu ya. Jadi sebelum Ibu melakukan coaching, saya mau menyampaikan beberapa hal ya. Yang pertama, saya itu akan menjadi pengamat sebentar Bu ya dalam coaching itu sebentar. Berikutnya saya juga akan menyampaikan rubrik penilaian coaching tersebut ya. Dan kemudian menyampaikan beberapa hal yang terkait coaching yang menjadi perhatian. Yang pertama yaitu proses coaching itu sudah terlaksana sesuai dengan alur ceritanya, dan yang kedua apakah Ibu bisa menjadi pendengar yang aktif. Yang ketiga adalah bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan berbobot kepada coach Ibu ya. Selain itu Ibu juga perlu menerapkan prinsip-prinsip coaching ya yang harus dilaksanakan. Yang pertama yaitu prinsip kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coach Ibu. Saya kira itu Bu ya. Selanjutnya coaching tersebut keterampilan yang bisa Ibu kembangkan apa saja? Baik Pak. Mungkin keterampilan yang ingin saya kembangkan yang pertama, bagaimana saya memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Ibu Andirina sebagai coach saya. Kemudian bagaimana saya mendengarkan beliau secara aktif. Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa membangun kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira Ibu akan fokus pada kompetensi apa sih dalam coaching sebentar? Mungkin saya akan khusus memfokuskan diri pada kompetensi mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Oh begitu ya. Jadi terkait dengan kompetensi dan indikator yang Ibu fokuskan nanti, ya jika itu terlaksana, apakah itu bisa dianggap bahwa proses coaching itu berhasil? Ya, proses dalam hal ini si Ibu Andirina akan menceritakan kasusnya di kelas. Saya sebagai coach hanya bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari apa yang terjadi pada permasalahannya, begitu Pak. Oh begitu ya, saya kira cukup ya Bu ya. Sekian untuk observasi kita. Akan Ibu melanjutkan aktivitasnya, proses coachingnya. Semoga proses coaching nanti berjalan dengan baik dan lancar. Baik Pak. Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Selamat pagi Bu Andi, yang bisa saya bantu? Bu, saya bisa meminta waktunya ini Bu? Ya bisa. Ini Bu, saya mau bercerita ini tentang apa yang saya alami tadi di sekolah pada saat pelaksanaan supervisi oleh pengawas. Kenapa tadi? Ada kejadian apa tadi dari pengawas? Ini Bu, saya tadi baru saja mendapatkan keterangan dari kepala sekolah yang menerima laporan dari pengawas yang melakukan supervisi tadi Bu di sekolah itu. Saat saya mengajar, pengawas sekolah tadi memberi laporan itu ke kepala sekolah saya. Terus tampaknya dia keberatan Bu. Pada saat mengajar itu kan saya hanya tidak menggunakan buku teks, saya tidak menggunakan buku teks Bu. Tampaknya dia keberatan dengan cara saya mengajar tanpa buku teks. Dan saya kan mengajar itu memanfaatkan sumber-sumber belajar itu Bu.
Kemudian saya diingatkan tadi oleh pengawas. Terus saya menyampaikan jika saya itu mengajar, saya tetap mengacu pada kurikulum Bu, walaupun tidak menggunakan buku teks. Nah, pengawas tersebut tampaknya tersinggung Bu dan memberikan laporan itu kepada kepala sekolah saya. Oh, begitu, baik. Kira-kira hambatan apa yang menyebabkan sampai ibu mengajar tidak menggunakan buku teks, Bu? Begini Bu, saya kan sudah terbiasa nih mengajar dengan cara tidak melihat buku teks, dengan cara melihat internet begitu Bu, tanpa buku teks, karena materi yang saya ajarkan itu sudah saya kuasai Bu. Oh, iya. Kira-kira kelebihan apa yang ibu rasakan pada saat tidak menggunakan buku teks? Ya, saya lebih bebas rasanya Bu dalam menyampaikan materi itu, dan hal tersebut adalah sebagai implementasi dari kurikulum Merdeka. Oh, begitu. Kalau boleh saya tahu, pada saat mengajar ibu menggunakan sumber belajar apa ya? Saya menggunakan sumber belajar dari internet Bu, seperti YouTube dan artikel. Kalau dilihat dari respon siswa ibu, kira-kira mana yang lebih memotivasi, menggunakan buku teks kah atau sumber belajar yang lain yang ibu pakai? Jika dilihat dari proses pembelajaran siswa sehari-hari Bu, kayaknya siswa saya lebih antusias itu dalam menggunakan video-video pembelajaran seperti itu daripada buku teks. Begitu. Apakah menurut ibu menggunakan buku teks itu dapat menghambat proses siswa mengeksplorasi materi? Begini Bu, kalau menurut saya sih menggunakan video pembelajaran atau media lain itu siswa dapat melihat langsung Bu dan dapat mengeksplor langsung pembelajaran, pengalaman belajar merdeka seperti itu. Iya, benar. Saya setuju dengan ibu. Semua bahan pembelajaran dan media-media lain bisa kita jadikan sumber pelajaran. Semakin banyak yang kita gunakan juga akan semakin baik. Jadi sekarang kira-kira rencana apa yang ibu lakukan untuk menyelesaikan permasalahan dengan bapak pengawas? Yang pertama itu saya akan menghadap dulu nih kepada kepala sekolah saya ini Bu, dan untuk menyampaikan permohonan maaf saya sih karena sudah membuat dia kecewa, dan kalau memungkinkan nanti kalau memang saya juga akan bertemu langsung dengan pengawas Bu, supaya masalah ini bisa selesai dan tidak berlanjut lagi berkepanjangan seperti itu. Kira-kira apa yang akan ibu sampaikan kepada bapak pengawas? Ini Bu, saya akan mengatakan kepada pengawas bahwa saya akan mengajar menggunakan sumber belajar seperti buku teks, dari internet, video-video pembelajaran, dengan tujuannya supaya murid-murid itu dapat mengeksplorasi materi dengan merdeka seperti itu. Ya, bagus sekali ya rencana ibu, mudah-mudahan berhasil. Sekarang yang ibu saya mau tanyakan, apa komitmen ibu terhadap rencana ibu ini? Saya berkomitmen untuk membuat rencana pembelajaran yang menggunakan banyak sumber belajar Bu, untuk mengeksplorasi materi sehingga murid-murid saya itu dapat menjalankan merdeka belajar, dan saya juga akan membuat murid-murid saya senang dalam belajar dan di sumber belajar lainnya seperti tadi. Wah, bagus sekali rencana ibu ya. Saya sangat mendukung. Mudah-mudahan semua berjalan lancar dan sesuai dengan harapan ya Bu. Ya Bu, amin ya. Baik, mungkin sesi coaching kita hari ini sampai di sini saja Bu. Semoga berhasil dengan masalahnya di tempat pengawas. Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Ya, dengan Ibu Andi Rina ya. Saya ingin bertanya terkait proses coaching yang Ibu lakukan tadi ya, yakni apakah proses coaching tadi itu indikator sudah dicapai sesuai dengan harapan atau tidak? Baik Pak, dari proses pelaksanaan tadi yang berjalan lancar adalah proses coaching sudah menggunakan alur tirta. Dimulai dari tujuannya, di mana coach Ibu Andi Rina menyampaikan apa tujuan dari coaching kita. Kemudian bagaimana saya mengidentifikasi faktor yang menjadi masalah dari Ibu Andi Rina.
tadi sebagai coach saya, kemudian saya juga menggali seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh Ibu Andirina. Kemudian dari rencana tersebut, Ibu Andirina dapat menemukan solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga membangun rasa tanggung jawab coaching agar bisa melaksanakan solusi dari masalahnya, sehingga masalah tersebut dapat terpecahkan. Oh iya. Saya kira Ibu tadi saya sudah melihat juga ya, melalui observasi tadi saya sudah melihat Ibu sudah melakukan proses coaching sesuai dengan alur tirta, kemudian Ibu telah hadir secara penuh, kemudian Ibu juga mampu menggali permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh Ibu Andirina, saya sudah melihat itu. Kemudian Ibu juga mampu mendorong Ibu Andirina untuk menemukan solusi sendiri ya dari permasalahan yang dia hadapi ya. Kemudian saya kira itu luar biasa Bu ya, sangat bagus. Kemudian saya kira dengan demikian kira-kira setelah melakukan proses coaching tadi sudah berjalan dengan bagus, apa yang Ibu bisa lakukan lagi untuk meningkatkan kompetensi Ibu untuk melakukan coaching terhadap guru-guru ke depannya? Baik, mungkin kompetensi yang akan saya kembangkan dan saya perbaiki lagi, yaitu saya akan kembali mempelajari alur tirta Ya. agar saya lebih paham lagi bagaimana proses alur tirta tersebut, agar supaya saya bisa mengcoaching guru-guru lain sesuai dengan alur tirta Iya, yang iya. sudah sesuai. Iya, Begitu. ya, saya kira apa yang sudah Ibu lakukan itu sudah sangat bagus. Kemudian rencana Ibu kemudian untuk meningkatkan kompetensi, untuk menjadi coach yang lebih baik lagi. Ya, terima kasih Bu ya. Sukses selalu. Baik, Pak. Makasih banyak Pak, sama-sama. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan egomu, oh kawan. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik Bu. Ya, dengar-dengar katanya ini Bapak akan melakukan coaching ya? Oh iya, saya akan melakukan coaching. Coach saya itu Ibu Ina. Oh, jadi sebelumnya itu, sebelum Bapak memulai coaching, saya mau menyampaikan bahwa saya nanti akan menjadi pengamat Bapak ya. Oh iya. Jadi sebelum saya amati terlebih dahulu ini Pak, saya akan menyampaikan beberapa rubrik penilaian dalam coaching tersebut. Iya. Jadi selain itu juga saya akan menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan coaching itu. Iya. Nah, dalam coaching itu ada beberapa hal yang menjadi perhatian atau yang harus difokuskan ya. Iya. Yang pertama itu apakah proses coach itu sudah terlaksana dengan alur tirta. Iya. Kemudian bagaimana Bapak menjadi pendengar yang aktif. Iya. Kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coaching. Iya. Nah, selain itu Pak, ada juga prinsip coaching yang harus diketahui ya, Iya. yaitu proses prinsip kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching itu Pak. Iya. Betul. Nah, selanjutnya dalam proses coaching tersebut nanti kira-kira keterampilan apa nih yang Bapak ingin akan kembangkan? Oh iya, jadi ya baik yang ingin saya kembangkan ya, yang pertama yaitu bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya. Kemudian bagaimana mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir bagaimana saya bisa membangun kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung. Itu dia yang ingin saya kembangkan. Baik Pak. Terus kompetensi mana nih yang secara khusus yang ingin saya observasi dalam proses coachingnya Bapak nanti ya? Seperti itu. Iya, jadi yang khusus perlu menjadi fokus dari kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bagaimana saya mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach saya. Oh, baik Pak. Terkait dengan kompetensi itu, indikator seperti apa yang menurut Bapak ini jika indikator itu terlaksana, maka proses coaching itu dianggap berhasil Pak? Oh ya, jadi indikator yang akan coach saya yaitu Ibu Ina ini
indikatornya tercapai jika dia bisa menceritakan kasusnya di dalam kelas, kemudian saya bisa menjadi coach untuk mengarahkan coaching dan untuk mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahan coaching saya. Iya, ya. Baik Pak. Saya rasa sekian ya untuk observasi dari saya. Silakan nanti Bapak beraktivitas kembali. Semoga proses coachingnya berjalan dengan lancar ya Pak. Iya, iya Bu. Terima kasih Bu. Negeri ini jadilah generasi. Bisakah saya meminta waktu Pak? Saya mau bercerita tentang apa yang saya alami tadi pagi di kelas. Bisa. Apa yang mau Ibu ceritakan? Begini Pak, tadi kan saya mendapat teguran dari kepala sekolah, dia mendapat laporan dari Bapak pengawas. Katanya pada saat dia supervisi saya di kelas, saya itu mengajar tidak menggunakan buku teks. Oh begitu. Dia menegur saya, tapi saya sudah menyampaikan bahwa saya memintakan sumber belajar lainnya. Kemudian Bapak pengawas itu harus tetap mengacu pada buku teks. Iya. Jadi dia merasa seperti yang saya lakukan itu salah dan dia melapor kepada kepala sekolah saya. Oh begitu ya Bu ya. Jadi kira-kira memangnya kalau misalnya Ibu menggunakan buku teks, memangnya ada hambatan apa tuh? Tidak ada hambatan Pak, hanya kan saya sudah terbiasa mengajar tanpa menggunakan buku teks. Karena saya juga sudah lama di kelas 4 dan materi sudah saya kuasai Pak. Gitu ya. Jadi Ibu mungkin menggunakan sumber lain ya. Jadi menurut Ibu dengan tidak menggunakan buku teks ini apa sih kelebihannya? Perasaan saya semacam lebih bebas dalam mengajar karena saya tidak terintimidasi oleh buku, saya tidak dipengaruhi oleh buku teks yang agak kaku begitu menurut saya. Gitu ya. Jadi kalau misalnya Ibu tidak menggunakan buku teks ini, sumber belajar apa sih yang biasa Ibu lakukan? Biasa saya memberikan anak-anak nonton YouTube, Iya. atau saya mengajak anak-anak untuk bermain di lapangan, berinteraksi secara langsung gitu. Iya. Jadi kalau misalnya kita lihat respon siswa dari apa yang Ibu gunakan mengenai sumber atau media yang lain, bagaimana? Kalau dari respon siswa, Iya. mereka lebih antusias belajar secara langsung begitu, Aktif ya. aktif Termotivasi. daripada menggunakan teks mencatat begitu Pak. Termotivasi, Iya. aktif ya. Saya kira itu bagus ya. Jadi kalau misalnya seperti itu, misalnya apa yang membuat sehingga dengan memberikan pembelajaran menggunakan media yang lain bukan buku teks sehingga anak-anak itu antusias? Karena mereka dapat melihat langsung pembelajaran, jadi mereka bisa mengeksplor dunianya Iya, tanpa iya. terlalu terpaku oleh buku teks itu maksud saya Pak. Itu ya. Iya. Jadi kalau misalnya seperti itu, karena Ibu kan belum pernah menggunakan buku teks. Kalau misalnya Ibu menggunakan buku teks, mungkin apakah kira-kira ada hambatan yang kemudian Ibu ingat pikir-pikir sehingga saya gunakan media lain saja, saya tidak perlu menggunakan buku teks. Sebenarnya tidak ada juga hambatan kalau menggunakan buku teks Pak. Hanya mungkin sepertinya saran pengawas juga akan saya terima, saya akan menggunakan juga, tapi Iya. sebagai bahan referensi saja. Betul. Ya saya kira saya setuju dengan Ibu ya. Jadi Ibu bisa menggunakan berbagai sumber belajar. Semakin banyak sumber belajar yang kita gunakan, saya kira itu semakin bagus. Jadi rencana Ibu sekarang untuk menyelesaikan masalah yang Ibu hadapi sekarang apa? Mungkin saya akan bertemu kepada Bapak Kepala Sekolah untuk meminta maaf, dan saya ingin meminta Kepala Sekolah untuk memediasi agar saya bertemu langsung dengan Bapak Pengawas dan menjelaskan kenapa saya lebih cenderung menggunakan langsung dari buku teks. Dengan sumber-sumber lain itu ya Bu ya. Sekiranya misalnya mediasi yang dilakukan oleh Bapak Kepala Sekolah itu sudah terlaksana, Ibu akan menyampaikan apa sama Bapak Pengawas? Ya, tetap saya akan meminta maaf karena beliau adalah atasan saya. Ya. Dan yang kedua, saya akan menerima saran beliau untuk menjadikan buku teks sebagai bahan referensi. Ya, saya kira itu bagus sekali Bu ya. Mudah-mudahan berhasil ya apa yang Ibu harapkan, Ibu rencanakan.
Dan saya kira kalau begitu komitmen ibu supaya rencana ibu ini bisa terlaksana dengan baik. Mungkin kedepannya saya akan lebih banyak lagi membuat RPP yang berdiferensiasi Ya. dan lebih banyak lagi membuat RPP yang menggunakan bahan-bahan ajar lain, buku teks dan lain-lain. Ya, saya kira itu sudah bagus sekali Bu ya, dengan apa yang sudah ibu hadapi, kemudian permasalahan itu ibu carikan solusinya melalui coaching semacam. Cerdas berkarakter itu kita berjuang. Yang Bapak laksanakan tadi, saya ingin bertanya, salah satu dari yang Bapak sudah laksanakan atau lakukan terkait dari proses coaching dengan indikator pencapaian yang Bapak harapkan itu apa? Iya, tadi Bu itu saya sudah melakukan coaching dan berjalan dengan lancar sesuai dengan alur kita, yang kemudian saya mengidentifikasi beberapa masalah yang dimiliki oleh ibu Ina di kelasnya, yang kemudian saya juga menggali rencana yang akan dilakukan oleh ibu Ina, dan itu sudah terlaksana dengan baik. Selanjutnya saya juga mendorong ibu Ina untuk menemukan solusi dari permasalahan-permasalahan yang dia miliki di kelasnya itu. Oh, baik sekali Pak. Nah, tadi saya mengamati proses coaching yang dilakukan Bapak. Ya. Dan dari pengamatan saya, ada beberapa yang menjadi catatan khusus. Ya. Yang pertama itu adalah proses coaching yang Bapak lakukan Ya. dengan Ibu Ina itu sudah sesuai dengan alur kita Ya. dan sudah berjalan dengan baik Ya. dan lancar. Ya. Kemudian saya juga mengamati mulai dari keterampilan coaching dan mendengarkan dengan aktif. Kemudian sudah terlaksana dengan baik ya. Dan saya perhatikan juga tadi itu Bapak sudah berusaha menggali Ya. informasi melalui kompetensi dari Ibu Ina Ya. dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot Ya. sehingga yang terakhir itu proses coaching yang telah Bapak lakukan tadi, kompetensinya yang kira-kira apa perlu Bapak kembangkan itu ke depannya pada proses selanjutnya apa Pak? Ya, jadi mungkin yang ingin saya kembangkan ya di diri saya, yang pertama Bu, saya ingin lebih mengembangkan lagi pengetahuan tentang coaching dengan alur Tirta ini, mengenai memberikan pertanyaan berbobot, kemudian bagaimana menggali masalah yang dimiliki coaching, kemudian bagaimana mendorong coaching untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia miliki. Saya kira mungkin itu perlu saya kembangkan lagi supaya proses coaching yang akan saya lakukan di kemudian hari bisa lebih sesuai lagi dengan alur kita ini. Oh iya Pak, baik sekali. Mungkin sampai di sini saja ya Pak. Iya. Dari perbincangan pasca observasi kita hari ini. Terima kasih Pak. Kita terus torehkan prestasi. Selamat siang Bu. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Saya dengar-dengar katanya sebentar kita mau coaching Pak Ijon. Iya Bu, sebentar saya akan melakukan coaching dengan Pak Ijun. Oh, baik. Jadi sebelum Ibu memulai coaching, saya mau menyampaikan bahwa ada beberapa hal dan saya menjadi sebagai observer ya. Sebelum saya mengamati, terlebih dahulu saya akan menyampaikan rubrik penilaian dalam coaching tersebut. Nah, yang pertama, apakah proses coaching sudah terlaksana dengan baik menurut alur kitanya? Yang kedua, bagaimana Ibu menjadi pendengar yang aktif? Yang ketiga, bagaimana Ibu bisa memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coaching? Nah, selain itu juga ada prinsip coaching yang harus diketahui, yaitu prinsip kemitraan, proses yang kreatif, dan memaksimalkan potensi dari coaching yang Ibu coaching. Nah, selanjutnya dalam proses coaching tersebut, keterampilan apa yang Ibu ingin kembangkan?
ingin saya kembangkan itu, Bu, yang pertama, bagaimana saya melakukan atau memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach. Kemudian bagaimana saya mendengarkan secara aktif. Dan yang terakhir, bagaimana saya bisa membangun kehadiran penuh pada saat coaching berlangsung. Baik, kompetensi mana yang secara khusus yang ingin ibu saya observasi dalam proses coaching tersebut? Ya Bu, jadi hal secara terkhusus yang perlu dijadikan fokus itu dan kompetensi yang ingin dikembangkan yaitu bagaimana mendengarkan dengan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot. Terkait dengan kompetisi itu, indikator seperti apa yang menurut ibu jika indikator itu terlaksana, maka proses coaching ibu sudah dikatakan berhasil? Iya Bu, ini ya, yaitu coachingnya tadi itu dalam hal ini yaitu Pak Ijon, kemudian nanti akan menceritakan kasusnya yang ada di dalam kelas. Nah, saya sebagai coach itu bisa mengarahkan coach untuk mendapatkan solusi dari apa yang menjadi permasalahannya. Baik Bu, saya rasa sekian untuk pra-observasi dari saya. Mungkin silakan Ibu beraktivitas kembali. Semoga proses coaching bersama Pak Ijon berjalan dengan lancar ya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Sama-sama Bu. Alhamdulillah Pak, kabar baik. Bagaimana dengan Bapak? Alhamdulillah sehat juga Bu. Alhamdulillah. Begini Bu, saya ingin berbincang-bincang meminta waktunya Ibu. Kira-kira bisa ya Bu? Oh iya bisa Pak. Jadi begini Bu, saya ini memiliki masalah di kelas. Saya perhatikan akhir-akhir ini anak-anak itu kurang antusias dalam pembelajaran. Ada yang tidak mengerjakan tugas. Saya merasa mungkin ada yang kurang ya dari proses pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Kira-kira apa yang bisa dan harus saya lakukan sih supaya pembelajaran di kelas saya aktif kembali? Oh begitu ya Pak. Jadi apa nih yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini? Ya, jadi saya berharap sih dari obrolan hari ini saya bisa mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi. Seperti itu ya Pak. Oh jadi ternyata siswa Bapak ini kurang antusias ya. Iya, iya. Kira-kira nih Pak, apa yang menjadi penyebab siswanya Bapak ini tidak antusias dalam pembelajaran? Ya, mungkin karena cara mengajar saya yang monoton ya Bu, karena saya hanya menggunakan metode ceramah dan pada akhirnya pembelajaran itu kurang maksimal, rasa-rasanya seperti itu. Oh begitu ya. Tapi menurut Bapak ini dalam belajar itu siswa yang antusias itu seperti apa itu Pak? Menurut saya siswa yang antusias itu siswa yang senang ketika masuk di kelas, kemudian dia mengerjakan tugas dengan baik, kemudian dalam proses belajar itu dia aktif bertanya atau menjawab, seperti itu kira-kira. Oh iya Pak, saya sepakat sekali dengan jawaban Bapak itu tadi. Kira-kira ini Pak, untuk membangun motivasi siswa dalam belajar itu, apa kira-kira yang biasa dilakukan supaya siswa itu tidak bosan? Jadi mungkin saya pikir-pikir ya Bu ya, mungkin yang perlu saya lakukan lagi bagaimana menggunakan media pembelajaran atau sumber-sumber belajar yang lebih kreatif lagi, seperti misalnya menggunakan video pembelajaran dari YouTube atau media-media sosial lainnya kan, karena saya lihat anak-anak sekarang kan sudah mahir menggunakan teknologi, mereka menggunakan TikTok. Saya kira mungkin itu saya bisa menggunakan itu. Oh seperti itu. Nah terkait dengan sumber belajar yang Bapak siapkan, kira-kira sumber belajar yang Bapak siapkan yang kemarin-kemarinnya itu sehingga siswa Bapak itu merasa bosan itu apa? Ini Bu, kemarin-kemarin itu sih saya hanya bersumber dari buku teks sih, dan metode pembelajaran yang saya lakukan ya ceramah saja gitu, menyampaikan materi yang dari buku teks itu. Ya saya kira mungkin dari situ anak-anak mungkin kelihatan tidak antusias dan merasa bosan. Oh seperti itu. Kemudian rencana Bapak selanjutnya itu seperti apa?
Ya, jadi rencana saya itu Bu, saya akan mencari sumber belajar yang lebih banyak lagi, misalnya dari YouTube. Kemudian saya membuat rencana pembelajaran yang lebih interaktif, kemudian menggunakan model dan media-media pembelajaran yang berbasis teknologi informasi, mungkin bisa mendorong siswa untuk lebih aktif lagi. Bagus sekali ya Pak, rencana Bapak terkait dengan sumber belajar yang tadi yang bervariasi dan juga memperhatikan gaya belajar siswanya ya Pak. Nah, terkait dengan itu, Bapak setelah mengaplikasikan apa kira-kira yang menjadi rencana tadi Bapak itu, kira-kira komitmen apa yang Bapak ingin bangun agar apa yang direncanakan itu tetap berjalan, Pak? Ya, jadi saya memiliki komitmen agar rencana saya itu bisa berjalan. Yang pertama adalah mencari referensi, mencari sumber-sumber belajar yang lebih bervariasi, kemudian menggunakan media-media pembelajaran juga yang bervariasi. Ini saya akan belajar secara mandiri untuk bisa mencari cara-cara mengajar yang lebih interaktif lagi, supaya saya bisa mengajar lebih kreatif dan anak-anak antusias. Baik, luar biasa sekali ya Pak yang disampaikan tadi. Nah, dari percakapan kita pada saat ini, sekarang bagaimana perasaannya Bapak setelah mendapatkan solusi sendiri dari masalah Bapak? Ya, saya merasa lega Bu ya, saya bisa menemukan solusi dari masalah yang saya miliki itu. Alhamdulillah ya Pak, ternyata sudah menemukan solusi dari masalah Bapak sendiri. Mungkin sekian ya Pak yang bisa kita sharing-sharing, bisa saya sampaikan hari ini. Seperti itu Pak. Oh iya, iya. Terima kasih Bu atas solusi yang Ibu berikan kepada saya, masukan yang Ibu berikan kepada saya, sehingga saya bisa menemukan solusi sendiri, dan saya kira itu sangat berarti dan bisa meningkatkan kreativitas siswa nanti. Ya, terima kasih Bu. Baik Pak, sama-sama. Sukses ya Pak. Ya, ya. Kita belajar Pancasila. Kita bernafas Salam Bu, alhamdulillah kabar baik Bu. Oh iya, saya ingin bertanya terkait proses coaching yang Ibu telah laksanakan tadi bersama Pak John. Apakah Ibu sudah lakukan proses dengan indikator pencapaian yang saya diharapkan? Baik Bu, dari pelaksanaan tadi yang berjalan dengan lancar, yaitu tadi sudah melaksanakan proses coaching dengan alur tirta, mulai dari tujuannya, di mana coaching menyampaikan apa tujuan dari coaching itu, coaching kita. Kemudian bagaimana saya mengidentifikasi faktor yang menjadi masalah dari Pak Ijon tadi. Kemudian saya juga menggali seperti apa rencana yang akan dilakukan oleh Pak Ijon. Kemudian dari rencana itu saya juga menemukan solusi Bu, solusi dari masalah-masalah yang dihadapi. Kemudian saya juga membangun rasa tanggung jawab Bu kepada coach agar bisa melaksanakan solusi dari masalahnya sehingga masalah itu bisa terpecahkan. Ya, baik. Memang tadi saya sudah mengamati proses coaching Ibu dengan Pak Ijon. Dari pengamatan saya ada beberapa catatan yang menjadi catatan khusus saya. Yang pertama adalah proses coaching yang Ibu lakukan dengan Pak Ijon sudah sesuai dengan alur tirta. Kemudian Ibu juga sudah mendengarkan dengan aktif dan datang dengan kehadiran penuh ya, sudah terlaksana dengan baik. Saya perhatikan juga Ibu sudah berusaha menggali informasi melalui kompetensi dari Bapak Ijon dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dan paling terakhir dari proses coaching yang telah Ibu lakukan adalah kompetensi apa yang kira-kira perlu Ibu kembangkan ke depannya pada proses selanjutnya. Oh iya baik Bu. Dalam hal ini saya mungkin masih perlu memahami seperti apa itu alur cerita dengan baik ya Bu, agar kedepannya ketika saya melakukan coaching selanjutnya itu bisa berjalan lebih baik lagi Bu, dan sesuai dengan alur cerita. Dan
saya juga harus memahami bahwa perlu sebenarnya memahami yang lebih terkait coaching melalui alur kita ini. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Saya kira sampai di sini ya. Terima kasih Bu, semoga sukses selalu. Ya, terima kasih, Bu.